Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Tribun Jabar. Bertemu kembali di program kita Bincang Pilkada. Di samping saya sudah hadir calon Bupati nomor urut 2, Ibu Yena Iskandar Maksum. Selamat datang Bu Iskandar. Iya, Bu Yena. terima kasih Pak. Iya, sementara saya Atep, pendamping beliau. Atep Bukannya. ya. Saya Oktor Feriawan dari redaksi Tribun Jabar. Teh, saya pakai pensil ya, biar Saya gimana nih? pensilnya sebaiknya dibuka aja itunya, buka Bu. aja? Buka aja karena udah save ya. Iya. Waginet udah save ya, meskipun dibuka masker, saya udah Ya. pakai pensil. Jadi agak jaraknya juga udah berjarak ya 1 meter. Ya. Jadi aman, patuh protokol kesehatan gitu ya. Terima kasih, selamat datang di studio kami, Studio Tribun Jabar, Bu Yena. Ya, terima kasih. Sehat Bu Yena? Alhamdulillah. Nah, beliau bersama pasangannya Atep Persib ya, mantan kapten Persib, kini diberi amanah ya, diberi amanah untuk ibaratnya untuk bersiap diri lah ya, untuk bersiap diri berjuang menuju kursi Kabupaten Bandung 1 ya, jadi bupati insya Allah Bu ya. Amin. Jika diridhoi Allah jalannya lancar, Ya. Ibu dan Kang Atep nanti akan jadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung yang baru ya. Pasangan Bu Yena sama Atep ini jangan salah ya, peace gitu ya, salam 2 jari, salam 2 jari, peace, kedamaian lah ibaratnya ya, damai di masa pandemi ini, ingin menciptakan sebuah kedamaian, kenyamanan di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, kita tanya-tanya dulu nih ya, Waginet, kita tanya-tanya dulu nih, falsafah apa sih dari nomor 2 yang didapat Ibu Yena seminggu yang lalu ini Bu? Mangga Bu. Apakah nomor 2 ini keberuntungan, apa nomor 2 ini apa, mangga Bu Yena. Ya. Terima kasih Kang Okta, saya diberi kesempatan untuk hadir di sini dan bisa menyapa teman-teman semua. Alhamdulillah, memang nomor 2 ini adalah nomor yang diidamkan. Oke. Nomor yang diidamkan karena nomor 2 ini tadi ada pesan damai. Dan ada 2 hal yang menjadi tugas kami saat ini adalah yang pertama, bagaimana kami harus melindungi, mengayomi masyarakat di era pandemi, memutus rantai COVID-19 ini. Karena kebetulan saya sebagai apoteker, tentunya saya juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana kami bisa menyelesaikan atau kami bisa memulihkan, membangkitkan lagi perekonomian pasca COVID ini. Karena kebetulan saya juga sebagai pengusaha juga. Jadi ini menjadi 2 tugas sesuai dengan nomor 2, menjadi 2 tugas itu yang akan kami lakukan. Oke, 2 tugas itu saat pandemi masih berlangsung dan nanti pemulihannya seperti apa gitu kan? Jadi sesuai dengan apa ibaratnya 2 jari ini 2 tugas utama yang ingin dilaksanakan Bu Yena dan pasangannya Kang Atep ya. Bu Yena, ada tagline yang cukup luar biasa ya. Kalau saya nilai itu dahsyat, dinamis, agamis, harmonis, dan sejahterakan rakyat. Bisa dijelaskan nggak visi misi ini seperti apa sih? Kita kalau bicara dinamis, tentunya dinamis itu kan perubahan ya, perubahan pergerakan. Perubahan itu harus ke arah yang lebih baik. Itu dinamis. Agamis ya, kita dengan beragam agama ya tentunya kita memiliki hak untuk bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu harmonis, adanya keharmonisan antara pemerintahan, masyarakat, pengusaha dan semua elemen yang ada di masyarakat di Kabupaten Bandung. Lalu sehat, nah sehat ini kan tadi filosofinya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan sejahterakan rakyat, bagaimana
rakyat itu bisa sejahtera dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Tentunya harus dioptimalkan. Seperti kita ketahui sekarang, indeks IPM aja masih rendah dibandingkan dengan Kota Bandung. Ya tentunya ini merupakan PR saya dan Atep untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Oke, dua dahsyat itu ya, jadi ya. Ya. Peace and dahsyat gitu. Bu Yana, Ya. Tadi ada yang bicara Bu Yana itu tentang dinamis itu perubahan ya. Betul. Ya boleh dikatakan Bu Yana ini orang yang baru juga Bu ya, orang baru di ibaratnya itu di dunia perpolitikan Kabupaten Bandung, tapi Amasumnya ini udah lama berkibar di dunia Kabupaten Bandung. Nah, apa yang melatar belakangi Bu Yana kok ingin dari keluarga Amasum ini ingin terjun ke dunia politik? Apa? Kebetulan saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Bandung. Saya dibesarkan di masyarakat di Kabupaten Bandung, tentunya sama dengan orang tua membesarkan anak-anaknya. Jadi bapak saya tidak pernah eksklusif ya mendidik anak-anaknya, sehingga saya sangat sangat mencintai tempat di mana saya lahir dan dibesarkan, dan saya melihat adanya satu keinginan masyarakat gitu kan terhadap pemimpinnya, dorongan juga dari teman-teman, dari keluarga juga, dan panggilan dari jiwa saya untuk membaktikan diri mengabdi di Kabupaten Bandung. Itu yang menelatar belakangi kenapa saya mau ikut kontestasi pilkada tahun ini. Iya, baru pertama kali ya dari keluarga Amasum ini ikut ke dunia perpolitikan. Biasanya cuma didorong-dorong aja di belakang Biasanya ya. Mendorong. Sekarang ada sosok yang berani ya. Kenapa berani? 379 tahun Kabupaten Bandung berdiri. Saya perempuan pertama yang mendaftarkan di PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon saat itu ya, bersama dengan bakal calon yang lainnya, dan alhamdulillah saya diberikan amanat dan rekomendasi oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Oke. Keluarga gimana Bu Yana, keluarga mendukung atau sempat ada anak atau suami yang janganlah ini nanti kalau dunia politik itu dunianya yang boleh dikatakan ada hitamnya ada putihnya gitulah ya. Gimana nih keluarga merespons ibu ketika mau mencalonkan diri sebagai calon bupati? Ya tentunya semua berproses, tetapi saat saya meminta izin kepada anak-anak dan suami saya, alhamdulillah mereka mengizinkan, dan kepada keluarga besar, alhamdulillah mereka support saya sampai hari ini, dan itu menjadi satu kekuatan untuk terus lebih semangat untuk perubahan tentunya ya di Kabupaten Bandung. Oke. Ada yang saya agak menggelitik ya, disejahterakan rakyat nih. Biasanya kalau yang agamis gitu kan, religius itu sering orang itu sebagai visi misi gitu kan, tapi ini ada sejahterakan rakyat nih, ada agak boleh dikatakan baru nih saya dengar nih ada kata sejahterakan rakyat nih. Apa sih dibalik visi misi sejahterakan rakyat yang ingin Bu Yana berikan buat masyarakat Kabupaten Bandung? Oke, kita ketahui penduduk di Kabupaten Bandung itu kurang lebih 3,6 juta orang. Itu menjadi satu aset. Bagaimana kami pemerintahan, nanti pemerintahan yang akan datang itu harus menjadikan manusia-manusia itu menjadi manusia-manusia unggul yang punya daya saing. Lalu saya juga melihat bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Bandung ini sangat luar biasa. Ada pariwisatanya, lalu UMKM-nya, lalu komoditi. Kita punya komoditi di bidang pertanian, di bidang peternakan. Dan itu jika dikelola dengan baik, itu akan satu menghasilkan pendapatan, income bagi mereka. Ya tentunya akan mensejahterakan mereka. Tentunya PAD akan naik, gitu kan. Kembali lagi PAD itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat lagi. Gitu.
Jadi itu mungkin yang saya garis bawahi, saya ingin memaksimalkan, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Yang sekarang ini kan sepertinya masih sendiri-sendiri ya. Betul. Nah, itu harus ada satu harmonisasi di dalamnya. Lalu ada inspirasi gitu kan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Pariwisata di Kabupaten Bandung ini cukup luar biasa, tetapi saya tidak melihat ada kekhasan di sana. Sehingga ada satu misi saya, bagaimana kami mendorong pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung itu berbasis budaya, berbasis budaya. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, saya ingin ada kekhasan di pariwisata Kabupaten Bandung sampai di kulinernya misalkan. Seperti apa? Seperti apa? Saya gini, Kang, kalau saya belusukan di Kabupaten Bandung, selalu saya disuguhi balado entok. Saya melihat ada memang ternak entoknya, tapi tidak banyak, tidak tidak memasyarakat, tidak dibudidayakan. Sehingga saya terinspirasi bagaimana kalau balado entok ini menjadi kuliner di Kabupaten Bandung. Kuliner khas. Kuliner khas. Jadi ada satu pembeda gitu kan antara pariwisata di Bandung, Kabupaten Bandung dengan kabupaten yang lainnya. Itu pembedanya bisa dari kulinernya, bisa dari kebudayaan yang dipertahankan di sana gitu kan. Jadi memang sejahterakan rakyat itu kalau dari segi perekonomian itu dari hulu sampai ke hilir ya. Dari hulu sampai kalau ke hilir. Kita bicara tadi kuliner khasnya misalkan entok ya, misalkan. Betul, entoknya itu dari mulai memelihara itu hulunya gitu kan sampai penjualannya gitu, hilirnya. Lalu semua itu kuliner. Lalu UMKM-nya. Bagaimana UMKM ini bisa menjadi satu basis ya perekonomian kerakyatan. Jadi perekonomian kerakyatan itu kan sistem ekonomi di mana kita itu melibatkan rakyat di dalamnya gitu, sehingga mereka bisa berharmonisasi dengan semua elemen yang ada di sana. UMKM ini memang kalau saya berdiskusi dengan pelakunya itu mereka ingin dibantu pasarnya, marketnya, sehingga Bupati ini harus menjadi panglima bagi mereka. Tentunya di monitoring dan evaluasi. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Oke. Bu Yena, masyarakat Kabupaten Bandung ini cukup banyak juga ya. Malahan di Jawa Barat itu kalau boleh dikatakan paling terbesar ya masyarakat di Kabupaten Bandung. 3,6 juta. Iya, kurang lebih. Ada kekhawatiran untuk mengatur nih 3,6 juta kalau Ibu nantinya itu jadi bupati. Betul. Tentunya kita juga kan ada pemerintahan itu kan terstruktur ya, ada pemerintahan desa, kepala desa gitu kan. Kepala desa ini harus bisa menjadi partner dengan kepala daerahnya, dengan bupatinya. Jadi bagaimana terciptanya suatu harmonisasi itu ya tadi menjadi partner sehingga kita juga bisa merangkul dengan tersistematis. Iya. Pasangan ini Warginet Tribun Jabar memang boleh dikatakan pas ya, yang satu pengusaha gitu kan, yang satu atlet. Artinya apa? Artinya kalau pengusaha itu pasti mindsetnya itu pasti ke perekonomian ya. Betul. Perekonomian, pembangunan, kemudian yang namanya atlet ya pasti ke prestasi. Nah, jadi pasangan ini memang ingin mengejar semuanya itu barengan ya, prestasinya dapat gitu, ininya pembangunan perekonomian juga berjalan dengan baik gitu. Bu Yena, apa saja sih yang sudah dilakukan di masa kampanye ini? Saya dengan Kang Atep berbagi tugas. Jadi Kang Atep merangkul kaum milenial, dia memberikan satu motivasi kepada para milenial karena kita tahu Kang Atep itu mentalnya juara ya. Iya, betul. Dia legend ya. Legend. Nah, itu yang The Lord Atep. Lord Atep. Nah, ya betul. Satu-satunya pemain Persib yang dijuluki The Lord itu cuma Kang Atep. Nah, ini menjadi bisa membangkitkan gairah prestasi gitu di Kabupaten Bandung. Ya, tentunya di milenialnya karena
prestasi ini juga bisa mengharumkan nama kabupaten juga, nama daerah juga kan, betul, prestasi betul. di bidang olahraga gitu, di kepemudaan lah. Jadi kami dari sekarang pun sudah berbagi tugas. Kan tugas kami sudah jelas gitu seperti apa ya. Tentunya nanti akan kami bawa kalau kami insya Allah ditakdirkan oleh Allah jadi bupati. Hasil dari belusukan kemarin Ya. saya dengar itu Bu Yena ini yang paling aktif, paling banyak belusukan sampai ke ibaratnya itu kalau gang itu sempit sampai ke gang sempitnya lah. Betul, gitu kan. Ya. Apa sih yang didapat atau aspirasi apa aja yang didapat dari masyarakat? Ya, ada rasa senang, bahagia saat saya bisa bertemu dengan masyarakat, lalu saya bisa memberikan solusi apa yang dikeluh kesahkan oleh mereka gitu. Itu ada rasa satu kebahagiaan bagi saya. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pengobat rasa lelah gitu kan, bertemu dengan masyarakat sehingga saya bisa menyimpulkan, saya bisa membuat kesimpulan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya tentunya disesuaikan dengan RPJMD yang sebelumnya ya. Betul, betul. Karena kita pun juga sudah sudah melibatkan survei. Jadi prioritas mana yang memang harus kami segera perbaiki. Tapi yang jelas 2 prioritas tadi ya. 2 prioritas tadi saat ini ya. Karena kita sedang menghadapi masa pandemik ini ya. Tentunya di bidang kesehatan saya punya tugas untuk memberikan perlindungan, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Sebagai seorang pengusaha ya saya juga harus memulihkan, membangkitkan kembali perekonomian pasca Covid ini. Kemarin pas pendaftaran saya masih ingat ada yang ngasih Ibu perkakas gitu kan. Betul, ya. Itu simbolisnya seperti apa sih? Simbol apa itu pemberian perkakas itu? Ya itulah karena saya mungkin dekat dengan masyarakat gitu. Jadi mereka juga tidak Sunda nama tuh asa-asa gitu ya, nitipin gitu kan. Seperti ada yang menitipkan cangkul, bagaimana petani menitipkan nasib mereka kepada saya. Dan tentunya saya pun juga mempunyai program itu bagaimana petani ini harus merasa bahwa mereka itu adalah tulang punggung gitu kan, penopang gitu untuk apa namanya kita bisa makan hasil komoditi mereka, dan tentunya mereka juga harus sejahtera gitu. Dan saya punya banyak konsep untuk para petani. Oke, artinya ada sebuah harapan dari petani dan ibu-ibu rumah tangga kepada Ibu Yena. Iya, kayak ada yang nitipin sapu gitu. Bagaimana mereka berharap bahwa Kabupaten Bandung ini menjadi kabupaten yang bersih, sanitasinya juga baik gitu kan, gitu seperti itu. Oke, Bu Yena, keunggulan dari pasangan ini apa sih? Masyarakat ingin tahu karena ibaratnya itu kalau kontestasi ini siapa yang bisa membawa ada yang unggul dari yang lain ya pasti ke sana gitu larinya suara masyarakat. Apa sih keunggulan dari pasangan Bu Yena sama Kang Atep ini? Saya dengan Kang Atep punya mungkin semua punya keunggulan tapi kami berangkat dari sosok-sosok yang tentunya mempunyai rekam jejak, gitu kan. Nah, ini yang harus kami edukasikan kepada masyarakat, gitu kan. Dari sekarang pun kami sudah melakukan kerja nyata. Jadi kami langsung bertemu dengan masyarakat. Kadang-kadang kami langsung action apa yang mereka butuhkan. Seperti pernah saya memberikan edukasi pelatihan bagaimana cara membuat sabun di tengah pandemi, sehingga mereka juga satu sisi mereka bisa menggunakan sendiri, satu sisi mereka juga bisa menjadikan itu sebagai ladang ekonomi buat mereka gitu kan. Nah seperti itu. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa kita akan melakukan sesuatu dan kita akan memberikan kita sanggup melayani masyarakat. Kita sanggup menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari saat kampanye ini kita sudah tunjukkan. Udah action ya. Nah, begitu. Nah, terakhir nih Bu Yena, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Bandung agar ibaratnya nanti meskipun masih lama ya 9 Desember hak suara itu ditentukan, tapi dari sekarang mungkin ada ajakan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan pada warganet Kabupaten Bandung, mangga Bu?
Baik, yang namanya perubahan itu tentunya kita tidak bisa lakukan sendirian. Perubahan itu harus bersama-sama. Jadi saya mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk bahu-membahu mendukung Yena Atep menuju perubahan Kabupaten Bandung yang sebenarnya. Oke, itulah Waginet Tribun Jabar. Kita tadi banyak berbicara tentang visi misi dari Bu Yena dan pasangan Bu Yena dan Kang Atep, pasangan nomor urut 2 di Pilkada Kabupaten Bandung. Banyak hal yang belum mungkin Waginet belum tahu, setelah menonton ini jadi tahu gitu kan. Ternyata rekam jejak dari Bu Yena ini bukan sembarangan juga gitu kan. Bukan hanya sekedar pengusaha, bukan sekedar dari keluarga almarhum, tapi sebagai ketua IAI juga gitu kan. Ya, Ikatan Apoteker Indonesia yang paham betul tentang kondisi saat inilah ibaratnya gitu ya, lebih tahu kondisi saat ini. Nah, itulah banyak hal yang kita kupas tadi, banyak pengetahuan, banyak informasi yang didapat dari perbincangan kami di Bincang Pilkada bersama Bu Yena dan kebetulan Kang Atepnya nggak ada, saya wakili lah Bu Yena dan saya The Lord Atep. Kebetulan saya kenal betul dengan Atep karena pernah lama juga di reporter Persib. Saya dekat betul juga dengan Kang Atep. Mudah-mudahan Waginet apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat dan membuka wawasan, membuka pemikiran dan membuka hati bagi seluruh Waginet khususnya di warga Kabupaten Bandung untuk menentukan hak pilihnya nanti tanggal 9 Desember ya. Jangan lupa juga ada 3 pasangan calon dan salah satu pasangan calonnya itu yaitu Bu Yena dan Kang Atep nomor urut 2 ya. Pasangan nomor urut 2 dahsyat gitu kan. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Nah, kali lagi Bu, salam 2 jari dahsyat gitu Yena Atep. Oke, siap. 1 2 3. Salam 2 jari dahsyat. Oke, salam 2 jari dahsyat. Ada salam dari Kang Atep juga buat warganet semua. Oke, salam juga dari Kang Atep katanya karena harus berbagi tugas Bu ya, harus berbagi tugas wilayah Kabupaten Bandung luas. Luas kan. Makanya harus berbagi tugas dalam mensosialisasikan. Demikian Bincang Pilkada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tanggal 9 Desember ya untuk warga Kabupaten Bandung untuk menentukan hak pilihnya. Salah satunya kalau yang berminat dengan pasangan nomor Bu Yena sama Atep ini jangan kemana-mana lagi, jangan ke lain hati, tentukan pancegen hate ti ayeuna gitu kan ka Yena Atep. Demikian saya Oka Raferiawan mewakili seluruh staf redaksi Tribun Jabar, kemudian mewakili juga Ibu Yena dan Kang Atep dan juga tim sukses pasangan nomor urut 2 pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pahatosannya. Salam 2 jari dahsyat.